Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaza. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kenikmatan, iman dan takwa, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat ini. Mudah-mudahan Allah tetap menambahkan iman, kesehatan yang baik kepada kita, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan semua ajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tema tentang bagaimana peran ayah atau bapak dalam pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keluarga dilihat sebagai sebuah entitas sosial yang sangat penting di dalam Islam. Betapa pentingnya di dalam ajaran Islam keluarga tersebut, sebagaimana tadi saya sudah ungkapkan, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijaluna 'ala qawwamuna 'alan nisa. Ini adalah ayat yang memberikan fondasi yang penting bahwa keluarga itu sebagai sebuah organisasi. Maka organisasi leadership menjadi sangat penting. Dan kita tahu, organisasi masyarakat dari mulai yang kecil sampai yang besar, dia memerlukan leader. Demikian pula keluarga. Maka Allah telah menetapkan bahwa laki-laki adalah pelindung dan pemelihara wanita. Karena Allah menjadikan salah satu dari mereka yang lebih baik. Jelas sekali dalam Al-Quran. Ini adalah value. Ini adalah nilai yang utama di dalam Islam. Jangankan organisasi yang besar, keluarga itu harus ada leader. Dan suami adalah leadernya. Ayah sebagai salah satu anggota keluarga, ini mempunyai peranan penting dalam memastikan pertumbuhan rohani, jasmani, moral, dan fisik seluruh anggota keluarga. Dan termasuk di dalamnya adalah memupuk iman, menerapkan nilai, dan membimbing anak-anak dalam kehidupan. Nah, sebagai leader, ayah memiliki tanggung jawab keseluruhan. Baik secara fisik maupun psikis. Nah, karena itu para pemuda yang akan menjadi ayah, yang menjadi bapak, maka kalian siapkan fisik dan psikis kalian. Karena kalian akan menjadi leader di dalam keluarga tersebut. Nah, yang kedua, seorang ayah dan bapak itu memiliki tanggung jawab memberikan dukungan emosional
Seorang suami, seorang ayah harus menafkahi keluarganya secara emosional maupun secara finansial. Memastikan lingkungan yang stabil dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludihi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ayat ini menegaskan fondasi bahwa tanggung jawab menafkahi secara fisik, secara keuangan ada pada ayah. Nah, tentu tidak semua ayah memiliki kemampuan. Di sanalah ada ruang diskusi dan kesepakatan. Apakah si ibu juga akan bekerja? Dan tidak ada larangan di dalam Islam. Yang ketiga, membina ikatan keluarga dan sokongan emosi. Memberikan kebaikan dan kasih sayang. Hendaknya seorang suami memperlakukan istri dan keluarganya dengan baik, sabar, dan penuh kasih sayang. Memberikan teladan, cinta, dan hormat dalam rumah tangga. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam Sunan Ibnu Majah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh. Sebaik-baik kalian, khairukum adalah yang terbaik bagi keluarganya. Dan kata Nabi selanjutnya, wa ana khairukum li ahlihi. Dan kata Nabi, aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Nah, artinya seorang suami harus all out. Nah, kalau bahasa gaul sekarang, harus all out untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Bekerja dengan penuh semangat. Karena apa yang kita lakukan sebagai suami, itu adalah ibadah bagi kita semuanya. Yang keempat, mendidik dan menanamkan nilai-nilai pada anak. Di mana bapak sebagai role model untuk anak-anak. Ayah tentu bersama ibu, ini memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya tentang iman, akhlak, dan perilaku yang baik. Membantu mereka tumbuh berkembang sebagai muslim yang bertanggung jawab. Jadi pada ayahnya lah, kalau boleh dikatakan ayah itu sebagai kepala sekolah, ibu sebagai pendidiknya. Yang dia harus mengantarkan anak-anaknya menjadi muslimin yang takwa. Muslimin yang memiliki ghirah kepada Islam. Dan itu harus dipersiapkan. Punya anak yang memiliki ghirah yang baik terhadap Islam, memiliki anak yang soleh, tidak dapat instan dicapai dalam waktu 18 bulan. Harus sejak dini. Dan harus kerja para ayah dan ibu untuk mereka anak-anak yang soleh, yang kelak menjadi para pemimpin terdepan. Nabi Muhammad SAW mengatakan di surah Sunan At-Tirmizi, "Ma nahala walidun walada min nukhlil afdala min adabi hasan." Tidak ada ayah yang memberikan hadiah yang lebih baik. Tolong dicatat, hadiah yang lebih baik kepada anak-anaknya daripada akhlak yang baik. Ini culture kita memberi pada anak-anak harus kita review kembali. Karena kata Nabi, pemberian yang memperlihatkan akhlak yang baik di depan anak-anak kita. Karena itu, ayah memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya tentang iman, tentang akhlak, dan perilaku yang baik. Dan tentu membantu anak-anak
berkembang sebagai muslim yang bertanggung jawab. Yang kelima, memberi teladan dan ibadah dan iman. Ayah hendaknya menjadi teladan dalam beribadah dan beriman. Membimbing keluarganya untuk rutin berdoa dan bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Toha, surat 20, ayat 13. Wa'mur akhlaka bis sholah wastabir alaiha. Allah mengatakan, ajaklah sholat atas keluargamu dan bersabar. Jadi ayah harus mau capek, harus mau cerewet, mengajak anak-anaknya, mengingatkan anaknya untuk sholat tepat waktu. Dan kalau bisa berjamaah. Karena ini adalah bagian pembangunan akhlak. Jadi kalau kita ingin didengarkan oleh anak-anak, maka kita harus memberikan contoh yang baik. Nah ini yang menarik. Ya, ajaklah anak-anakmu sholat, keluargamu sholat, dan bersabarlah di dalamnya. Betapa ayah seringkali, terutama membangunkan saat subuh. Anak-anak kan namanya anak-anak, senang tidur. Dia harus anaknya, ibunya, dan keluarga yang lain. Karena sholat itu, untuk bisa khusyuk, untuk bisa konsisten, kita harus bersabar melakukannya. Para pemain olahraga yang memenangkan berbagai hadiah dan berbagai kejuaraan, betapa konsistennya mereka berlatih dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah ini yang mau kita raih surga. Di dunia saja orang harus berlatih, harus bekerja keras untuk mendapatkan reward. Apalagi ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat ini kita dikatakan bersabar di dalam melakukan itu. Nah, karena itu tanggung jawab ayah memberikan role model. Nah, apalagi yang menjadi tanggung jawab bapak dalam pendidikan Islam? Quran dan ini adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Nah, ini yang menarik lagi. Di dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu hu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, hu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi Islam mementingkan sebuah kesatuan. Bukan kata Allah, pelihara dirimu. Setelah itu, api bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini memberikan konsekuensi yang sangat panjang. Artinya apa? Allah sudah reminder. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Jagalah anak-anak kita imannya, Islamnya, takwanya. Karena ini yang akan Allah hindarkan kita dari api neraka. Dan tidak ada kerugian yang paling besar selain kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah mengemukakan dengan tegas di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini. Nah, karena itu ayah, bapak ditugaskan dengan membimbing keluarga mereka ke arah kebenaran, memberikan teladan dalam iman dan ibadah. Jagalah iman Islam anak-anak kita. Karena ini yang paling berat. Tidak ada kerugian dari seorang muslim. Ya. Kalau kita menghindari kerugian tersebut, kerugian yang paling besar, Allah masukkan kita ke dalam api neraka. Nah, karena itu, jagalah anak-anak kita
agar iman dan Islamnya tetap. Gunakanlah berbagai macam teknologi untuk mengingatkan anak-anak kita. Dan yang terakhir, nomor 7, pendidikan dan bimbingan. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan menciptakan. Ini artinya apa? Ini adalah ayat yang umum, kalimat perintah, fi'il amr, iqra. Artinya keluarga, ayah, ibu harus menjadi pembelajar. Luangkan waktu 1 minggu agar kita mengikuti kajian Islam. Dengan demikian kita belajar. Dan itu saya praktekkan. Saya seringkali diminta untuk memberikan kajian mendadak. Tapi saya bilang, insya Allah saya bisa. Dengan demikian saya belajar mempersiapkan. Jadi Anda harus bahagia ketika ada orang yang mengajak Anda untuk ikut pengajian. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu 2 kali. Kalau tidak, seminggu sekali. Tapi kita masuk ke dalam lingkungan, ada yang mengingatkan kita. Dan jangan lupa ajak anak-anak kita. Nah, ini penting. Jadi dengan Iqra itu artinya kita menjadi pembelajar. Ajak anak-anak kita dan keluarga kita. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, 7 hal penting bagaimana peran ayah dalam pendidikan keluarga tidak bisa lepas dari peran dia sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga Islam tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kesimpulan, Bapak atau ayah memainkan peranan yang menyeluruh, bertindak sebagai pembimbing, pendidik, dan tauladan. Dengan menerapkan iman, nilai moral, dan cinta ilmu, ayah menyumbang kepada pembangunan generasi yang akan datang. Karena itu, peranan Bapak dalam pendidikan keluarga bukan saja untuk kejayaan anak-anak mereka, tetapi juga dilihat sebagai satu ibadah dan kewajiban kepada Allah. Dan kita menyiapkan generasi yang akan datang yang memiliki kualitas yang baik. Nah, semoga para ayah dapat melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita memiliki generasi muda yang lebih baik. Marilah kita tutup dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa
waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. Berilah kami keturunan yang terbaik ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang terdepan di dalam melaksanakan ibadah dan dakwah darimu. Ya Allah, Rabbana taqabbal doa ya Allah. Rabbana taqabbal doa ya Allah. Innallaha ya'muru bil ma'ruf bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun wa li dzikrullahi akbar.